Kesempatan malam hari ini Ustaz ingin menyampaikan terkait tentang bagaimana tolak ukur kita dalam bisanya kita membaca Al-Quran. Insya Allah sebagai informasi untuk pengajian di Al-Muna akan dimulai malam Senin ya. Jadi mohon bantuannya kepada anak Irema dan yang lainnya yang bisa menyempatkan untuk sama-sama syiar membimbing adik-adiknya supaya tertib dan teratur di masjid. Dan yang selanjutnya terkait tentang bagaimana kita tingkatan-tingkatan dalam mengukur sejauh mana kita bisa kepada Al-Quran. Yang pertama tentu bisa kepada Al-Quran itu bisa baca dengan makharijul huruf, dengan sifatil huruf, dengan tempat keluarnya huruf. Jadi seseorang yang dikatakan bisa terhadap Quran berarti bisa bacanya, ya, paham tempat keluarnya huruf dan yang lainnya. Kemudian yang kedua bisanya dengan sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Jadi digunakan ilmu tajwidnya untuk membaguskan bacaan dan tahsinnya. Kemudian yang ketiga mengukur bisa membaca Al-Quran adalah dengan memahami tafsir ataupun terjemah Al-Quran itu sendiri. Jadi bisa mentafsirkannya, bisa menerjemahkannya. Jadi misalkan kalau Bismillah itu artinya apa, nah itu sudah mulai setidaknya sudah mulai buka terjemah minimal tafsir ataupun terjemah Quran dari Kementerian Agama. Itu yang kita baca. Nah kemudian setelah bisa menerjemahkan, mentafsirkannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bisa Al-Quran tuh. Kemudian bisa sebagai yang terakhir adalah sebagai pedoman, petunjuk kita. Itu bisanya mengukur dari seseorang yang bisa terhadap Al-Quran. Ternyata bukan hanya bisa bacanya, ya, kita setelah bisa baca mulai naikkan ke bisa ilmu tajwidnya, membaguskan bacaannya, kan gitu ya. Naik kembali dengan tahu terjemahnya, tahu tafsirnya, dan bisa mempraktekannya sedikit demi sedikit. Kemudian dengan sebagai pedoman Al-Qur'annya. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu amaliyah Quran ini salah satu ibadah, kan gitu, ibadah. Maka kalau ibadah itu kan ada ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah seperti sholat, ya, puasa, itu hubungannya langsung. Ada enggak ketika kita sholat nih di sini di Masjid Al-Muna nih, ada enggak misalkan kita belum wudu nih, lupa wudu, biarin aja nggak ada orang yang tahu terus sholat aja. Nah itu kan hubungannya langsung dengan Allah. Orang nggak tahu dia wudu atau belum, hubungannya itu langsung dengan Allah. Bener nggak? Iya. Jadi itu hubungan mahdoh, ya, langsung dengan Allah. Jadi kalau misalkan kita batal, orang nggak tahu ini, kita lanjutin sholatnya, kan gitu ya. Nah itu hubungan kita sebetulnya dengan langsung dengan Allah, yang nilai sebetulnya langsung Allah. Maka kalau di sini ada yang ribut, nah berarti kita pahamkan, kita sampaikan bahwa sesungguhnya ibadah ini adalah inna sholati, sholat saya, wa nusuki, ibadah saya ini ada hanya kepada Allah, gitu. Jadi yang ribut, yang belum tertib, yang belum rapi, sampaikan bahwa ya kita dilihat, diperhatikan oleh Allah. Mungkin DKM, mungkin pada SIM sendiri jarang ngelihat, mantau gitu setiap hari, jarang. Nah, tapi kita sampaikan bahwa ya kita serasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serasa melihat Allah, tapi bukti bahwa kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihat kita. Jadi hidupnya serasa terus diperhatikan oleh Allah sehingga ibadahnya selalu ikhlas gitu ya. Kesini nggak ada orang, nggak ada yang merhatiin aja, kan gitu ya, nggak ada yang merhatiin, ngambil misalkan yang lain, ataupun ngaji nggak ada siapa-siapa, yang merhatikan Allah. Jadi yang menghitung, menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah mahdoh. Atau misalkan kita puasa misalkan kita lagi wudu, minum sedikit, orang nggak tahu kita minum, nggak tahu, benar nggak? Kalaupun ada satpam, kalaupun ada TNI kayak Polri, polisi kayak gitu ya. Nah hubungannya langsung dengan Allah. Nah kemudian yang selanjutnya, jadi salah satu juga bentuk ibadah, ya,
Tadi kan ibadah mahdoh hubungan langsung. Yang kedua ibadah ghair mahdoh sesama manusia. Jadi kita nih sesama kumpul itu ibadah ghair mahdoh, sesama manusia kumpul. Karena manusia ini makhluk sosial. Jadi kalau seseorang yang sendiri gitu, maka sebetulnya fitrahnya adalah bersama-sama, saling membutuhkan orang lain. Gitu ya. Maka ketika kita bertetangga, ketika punya teman, maka dibina hubungan baik kita sesama teman gitu. Jangan soleh sendiri ya, kita ngaji gitu ya, misalkan sendiri aja, nggak ngajak gitu, nggak woro-woro kan gitu, jadi namanya kita soleh sendiri, biarin orang lain nggak hadir kan gitu ya. Jangan, kita doakan kan gitu yang sempat ataupun yang ada waktu, insya Allah. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, salah satu bukti ibadah kita juga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahli ibadah. Ya. Kenapa buktinya ahli ibadah? Seketika pernah sahabat melihat, ya. Sahabat melihat bahwa apakah Rasul itu ibadahnya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, kalau ditanya memang sama ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ternyata di tengah kesendirian ya Rasul tuh sholat sampai lama, sampai kakinya bengkak. Ya kalau orang ibadah sampai kakinya bengkak berarti cirinya ibadahnya lama, benar nggak? Kita baru di sini Al-Fatihah, kemudian kasih Qul a'udzu birabbin nas aja atau Qulhu udah lama banget gitu. Apalagi kalau dikasih surat yang panjang. Tapi jangan dikasih mujawaz ya bacaan Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan imamnya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi ingetin imam jangan kasih mujawaz gitu. Itu khusus tilawah kan gitu. Jadi bainal umur ausatu, sebaiknya urusan adalah pertengahan. Terlalu panjang jangan, kan itu ya. Terlalu pendek juga jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf, shadaqallahul azim. Allahu akbar. Surat Qaf gitu. Atau Yasin, Allahu akbar, jangan. Ya, jadi pertengahan saja. Paham ya? Nah, jadi ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kan engkau ahli ibadah. Ya Rasul, kan engkau sudah dijamin ahli surga. Kenapa terus ibadah? Kenapa terus, misalkan kalau kayak kita, kenapa terus ngaji sih? Kenapa sih terus ngumpul sama orang soleh? Kenapa sih pergi ke masjid misalkan kan gitu? Kenapa sih sering sedekah? Kenapa sih?" Nah, pertanyaannya memang kepada Rasul, kenapa sih ibadah sampai segitunya, sampai kakinya bengkak? Kan gitu ya. Nah, jawaban baginda kita, junjungan kita apa? Apakah engkau tidak menginginkan saya ini sebagai ahli yang bersyukur kepada Allah? Jadi Rasulullah ingin menjadi orang yang ahli syukur kepada Allah dengan ibadahnya. Jadi bukti salah satu ibadah yang dilakukan adalah bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Rasulullah, apakah engkau tidak ingin hamba ini ataupun saya ini sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah? Jadi kalau kita ngaji, bukti bersyukur kita sehat, kita masih diberikan kekuatan bisa ngaji, kan gitu ya, ada kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti punten yang tadi yang dijemput paksa ya, yang terkena COVID kan gitu ya, ya itu artinya Allah sedang mengizinkan ya, tentunya diberikan ujian, cobaan dengan penyakit COVID-nya itu ya. Mudah-mudahan lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga ketika sehat manfaatkan sehat itu ya. Sehat itu mahal. Ya. Ya memang sih kalau lagi sehat gitu ngerasa nggak ada gunanya ya. Gitu. Tapi kalau nggak sehat misalkan nggak bisa berkedip aja, pegel kan gitu, nggak bisa tidur. Ya, gigi sakit aja. Makan yang enak aja bisa sakit. Paham ya? Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan dipahami. Kesimpulannya yang pertama adalah mengukur bahwa kita sudah bisa terkait tentang Al-Quran itu sekurang-kurangnya tadi bisa baca, bisa dengan tajwidnya, bisa menerjemahkan atau tafsirnya, bisa mempraktekkannya, bisa sebagai pedomannya. Kemudian ibadah
Ya, salah satu baca Quran juga itu termasuk ibadah. Ya, dan ibadah itu ada dua, ada hubungannya langsung dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah itu seperti halnya sholat, ya, puasa, gitu ya, dan lain-lain. Dan hubungan dengan sesama manusia baiknya kita kepada tetangga memberi, ya. Termasuk ajakan untuk berkurban ini adalah berbagi untuk yang lain. Ya, termasuk juga bentuk ibadah adalah sebagai bukti rasa syukur sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ada pertanyaan? Silahkan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.